Selama 5 tahun terakhir, gue banyak bersinggungan dengan bahasan soal romantic relationship atau pacaran gitu ya. Karena waktu 2019 gue sempat bikin podcast yang membahas soal modern dating. Walaupun sekarang sudah di end alias tamat gitu. Jadi gara-gara itu juga gue ngeh sama relationship coach atau dating coach gitu ya. Kayak Esther Perel, terus juga Matthew Hussey, terus ada lagi Gottman Institute gitu. Dan kalau misalnya versi Indonesia nih ada beberapa orang atau sosok yang jadi panutan gitu dalam tanda kutip. Misalnya kalau yang cewek ada Andrea Gunawan gitu ya, atau ada Ines Kristanti, atau ada Mbak Pinkan gitu, seorang psikolog gitu. Dan kalau cowok misalnya ada kelascinta.com dan sebagainya gitu. Gue tahu Jay Shetty gara-gara gue ngobrol sama seorang temen, terus lagi curhat-curhatan gitu lah ya, update hidup. Tiba-tiba dia ngerekomendasiin gue untuk dengerin podcastnya Jay Shetty, juga konten-kontennya di Instagram, karena dia bahas relationship tapi dari sudut pandang seorang mantan biksu. Nah, Jay Shetty ini pernah jadi biksu selama 3 tahun ternyata. Makanya dia juga punya misi nih, pengen berbagi pengalamannya, tapi dengan sudut pandang yang lebih filosofis gitu. Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang kembali dulu ya para penonton. Gue Ida Umama, biasanya gue menulis cerpen bertema cinta dan relationship, dan gue juga bikin cerpen-cerpen audio yang bisa lo tonton di kanal ini juga. Di segmen Bicara Cinta kali ini, gue membawa bukunya Jay Shetty yang judulnya Eight Rules of Love. Ini bukunya non-fiksi ya, by the way. Ini dia bukunya, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini sudah pernah ada yang baca atau tahu buku ini gitu. Nah, gue akan jelasin lebih lanjut ini bukunya apaan sih sebenarnya. Gue bisa bilang bahwa buku ini adalah sebuah buku pertapaan tentang cinta kali ya. Kenapa? Karena balik lagi di awal gue udah bilang Jay Shetty itu mantan biksu yang 3 tahun berkelana. Maksudnya mendalami dan menggali perkembangan hidupnya secara filosofis gitu. Jadi di bukunya pun terrepresentasi gitu, tergambarkan. Misalnya nih ada satu subbab terus pindah bab lagi. Nah, setiap pindah bab atau subbab itu dia tuh ngasih semacam LKS, lembar kerja self reflection ya. Bukan lembar kerja siswa kayak pas kita sekolah. Tapi memang fungsinya mirip-mirip seperti LKS pada umumnya ketika kita sekolah. Bedanya yang ini nggak pakai dinilai sama guru dan nggak ada benar atau salah karena jawaban-jawabannya itu tergantung sama orang yang ngisi atau orang yang baca. Yang mana itu kan beda-beda sekali ya pengalaman dari kita masing-masing. Pertanyaannya, terus ada nggak yang nggak gue suka dari buku ini? Oh, tentu ada. Apa tuh? Harganya. Harganya menurut gue lumayan mahal, menguras kocek. Apalagi waktu itu gue impulsif banget nih belinya di Periplus ya kan. Tanggal tua belum gajian, tiba-tiba menggelontorkan dana untuk Eight Rules of Love gitu. Ya semoga next time bisa disponsorin sama Periplus ya kalau misalnya gue mau mengulas buku impor lagi. Oke, jadi apa sih yang menarik dari buku ini? Pertama, penulis ngasih gambaran secara gamblang sebenarnya relasi sehat itu kayak gimana sih gitu. Nah, bedanya Jay Shetty ini ngasih titik berat di bagaimana cara kita menggali diri sendiri, terus berdamai dengan masa lalu, dan apa aja sih trauma masa kecil yang pernah kita alami gitu. Misalnya gini deh, gue pernah deket sama cowok, tapi cowok ini tuh pengennya quality time terus sama gue, terus berkegiatan gitu ya, setiap hari, setiap detik nggak bisa lepas sedikit pun. Nah, bisa jadi dia itu takut kehilangan atau nggak mau jauh-jauh dari kita, nggak mau melepas kita sedetik pun. Dan kata buku ini, kemungkinan ada pengaruh dari pola asuh orang tua ketika kita kecil. Misalnya, waktu itu orang tuanya tidak memberikan afeksi yang cukup buat dia padahal dia butuh gitu. Jadi dia akan mencari sesuatu yang tidak dikasih oleh orang tuanya, dia akan mencari itu ke kita, ke pasangannya, ke pacarnya gitu. Contoh lain adalah gue misalnya punya pacar gitu ya, dan pacar gue bisa diajak ngobrol apa aja dari hal-hal yang sepele, dari hal yang sederhana, sampai hal-hal yang sensitif, misalnya kayak seksualitas, ngomongin uang, ngomongin kematian, ngomongin perselingkuhan di awal sebelum pacaran. Gue akan cenderung nyaman sama cowok ini. Kenapa? Karena gue tidak mendapatkan kenyamanan obrolan itu di orang tua gue. Bahkan ketika one on one gitu ya, sama nyokap doang atau sama bokap doang, gue tuh nggak berani karena gini deh, ada beberapa nilai yang berbeda ya. Kayak kalau di keluarga gue kan jorok nih, misalnya kalau lo ngomongin soal seksualitas gitu, karena
iya dianggap jorok aja gitu kan. Itu kan beda nilai. Gue akan cenderung nyari pasangan atau pacar atau cowok yang bisa gue ajak ngobrol apapun. Karena itu nggak gue dapatkan dari keluarga gue. Makanya gue akan mendapatkannya dari si cowok ini. Poinnya adalah kita tuh harus tahu kebutuhan dan keinginan kita A, B, C, D gitu sampai Z. Itu tuh datangnya dari mana sih? Itu tuh kenapa? Asal usulnya kayak gimana? Kenapa itu harus dipenuhi gitu. Itu yang akan jadi fokus di bukunya Jay Shetty yang ini kan. Gitu. Itulah bedanya dengan buku-buku lain. Dan menurut gue nilai plus buku ini adalah self-reflection-nya. Beneran deh. Gue gak bohong ya bahwa self-reflection ini sangat membantu ketika lo bingung. Kan kalau self-reflection kan bisa nulis diary mungkin atau journaling. Tapi biasanya yang bikin bingung adalah pertanyaannya apa? Apa yang harus gue tulis? Apa yang harus gue jawab? Nah, si Jay Shetty ini tuh ngasih banyak sekali pertanyaan ataupun perintah-perintah. Lakukan hal ini, lakukan apa, cobalah ini. Nah, jadi itu tuh bisa jadi bahan latihan kita. Lalu yang kedua, yang menarik di buku ini adalah Jay Shetty ngomongin soal perfection on breakup. Dia menulis gini, "There are no perfection words to tell someone the relationship is over." Yang artinya, putus itu emang nyakitin. Jadi kayak gimana pun bahasanya, mau sesopan apapun, itu tuh nggak bisa mengurangi rasa sakit atau kecewa yang dirasakan ketika kita putus atau pasangan kita diputusin sama kita. Ya terus gimana dong? Kan gue sebenarnya nggak pengen nyakitin dia. Gini, Jay Shetty tuh ngasih tahu tips ketika putus. Satu, putusnya secara langsung. Jangan lewat WhatsApp, call, SMS gitu ya. Tapi tatap muka, terus perhatikan mukanya, eye contact gitu, dan jujur. Itu dia yang disaranin sama Jay Shetty. Karena kalau misalnya kita ngobrol langsung, terus dari hati ke hati, nah itu kan sebenarnya ada ketulusan ya bahwa kita tuh berbeda aja gitu. Bukan soal gue gak suka sama lo, atau gue gak cinta sama lo, atau gue gak sayang sama lo. Tapi bisa jadi kita tuh grow apart. Jadi tujuan kita beda, terus apa yang mau kita capai juga beda gitu. Ternyata cara-cara kita untuk mencapai tujuan itu juga ada yang menghambat nih di salah satu pihaknya. Makanya namanya grow apart dan kita tuh harus putus. Kenapa? Karena lebih baik gue mencari orang yang sama kayak gue, yang visinya sama, terus lo juga mencari orang yang visinya sama kayak lo. Jadi daripada nanti di jalan malah ngeribetin gitu atau ngerepotin dan jadi masalah yang lebih gede, mendingan kita putus dulu deh sekarang. Udah gitu beberapa dari kita masih ngarep bisa temenan ketika udah putus sama pacar, ya kan? Ngaku aja deh, termasuk gue ya. Gue itu sebelum jadian sama pacar gue yang sekarang, gue sempet nanya, kalau nanti kita putus, kamu akan ngeblok aku nggak? Karena menurut gue itu tuh gimana ya, jadi gue pengen kisah cintanya aja yang putus, yang udahan, yang over, silaturahminya jangan gitu. Tapi kan buat sebagian orang susah ya, karena itu akan memicu kenangan-kenangan indah yang tidak bisa kita miliki, yang mana itu bikin kecewa dan sakit hati kan. Kayak luka lu kayak dikopek lagi, dikopek lagi, dikopek lagi gitu, bukannya disembuhin malah disiram pakai air garam terus. Atau ada lagi yang sebagian dari kita ngerasa kalau ngobrolin soal putus tuh, jangan deh pamali, ntar kejadian beneran. Loh, kenapa nggak diobrolin? Bukannya itu lebih baik ya? Jadi kita punya preparation gitu. Itu buat gue sih gitu. Seenggaknya kita ngerti nih kira-kira kalau misalnya nanti putus tuh ada gambaran apa enggak gitu. Tapi ya balik lagi, tidak semua pacar atau pasangan kita mau menerima ide-ide kita kan. Yang penting menurut gue keduanya bisa saling transparan aja dan terbuka sih. Terlepas lo mau mengikuti saran Jay Shetty yang ada di buku ini atau enggak, yaitu kenyamanan masing-masing lagi. Seriusan deh, kalau misalnya lo pengen pacaran yang no drama gitu dan terhindar dari toxic relationship, lo harus baca buku ini gitu. Ya nggak usah beli, nggak apa-apa, mungkin minjem gitu ya. Atau ya beli aja lah untuk investasi. Gue gak bisa ngulas buku ini secara lengkap, kap dan komprehensif karena bagi gue akan menghabiskan waktu yang sangat panjang gitu. Oke lah, kalau begitu gue harus mengakhiri episode ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini menghibur, syukur-syukur bisa berguna gitu kan. Like dan subscribe channel ini, kalau di dislike juga tidak apa-apa. Share ke teman-teman yang menurut lo butuh untuk mendengarkan buku ini agar terhindar dari toxic relationship atau putus dari pacar toksiknya. Silahkan boleh komen di bawah ini, kasih gue rekomendasi buku relationship, boleh fiksi, boleh non-fiksi, yang menarik, yang seru, yang unik untuk gue bahas di channel ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.